Polda Riau berhasil menangkap 35 tersangka terkait dengan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Banyak di antara mereka sengaja membakar untuk pembukaan lahan. Lalu apakah polisi berhasil mengungkap siapa dalang pembakaran lahan dan hutan ini? Sudah ada bersama kami dari luar studio, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih Pak Teddy sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi artinya hingga saat ini memang masih 35 tersangka yang sudah ditangkap atau jumlahnya sudah bertambah Pak Teddy? Baik, Mas Bram, kami sampaikan bahwa malam ini sudah ada penambahan 2 tersangka, Mas, dengan 34 kejadian. Jadi dari data kemarin sudah kita tangani 2 tersangka lagi, satu di Kabupaten Kampar, satu di Kabupaten Indragiri Hilir, Mas. Oke, jadi saya konfirmasi 37 tersangka sudah ditangkap oleh Polda Riau, begitu ya? Betul, Mas, 37 tersangka. Update malam ini ya, Mas. Oke, baik-baik. Bisa dijelaskan Pak Teddy, ini memang perorangan yang tugasnya hanya membakar, apakah memang ada yang pemilik lahan atau jangan-jangan korporasi sudah bisa diindikasi dari 37 ini, Pak? Jadi perlu saya sampaikan, Mas, dari data hasil penyidikan kita, terkait dengan 34 kasus yang kita tangani dengan 37 tersangka, ini semuanya perorangan. Nah, fakta-fakta penyidikan di lapangan memang para tersangka ini sebagian besar membuka lahan dengan cara membakar. Ini dilakukan karena dianggap murah biaya untuk membuka lahan jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang memang membersihkan lahannya, namun karena api tidak terkendali, juga lahannya juga terbakar. Jadi dari 37 tersangka ini semuanya dilakukan pembakaran oleh para tersangka, Mas. Oke, jadi artinya dari 34 kasus itu semuanya dimiliki atau lahan yang dimiliki oleh perseorangan atau diantaranya ada korporasi tapi masih pendalaman hingga saat ini, Pak Teddy? Jadi dari 34 perkara ini, ada salah satu perkara yang berada di konsesinya milik salah satu perusahaan. Namun fakta penyidikan yang kita temukan bahwa konsesi ini dirambah oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hasil penyidikan kita bersama ahli bahwa lahan ini memang tidak dikelola perusahaan karena merupakan areal konservasi, Mas. Jadi konservasi ini tidak ditanami kelapa sawit karena ini kawasan lindung gambut. Nah, di situ kita temukan fakta bahwa lahan yang berada di konsesi ini diperjualbelikan oleh masyarakat yang kemudian setelah diperjualbelikan ini diperuntukkan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang notabene-nya kawasan tersebut dilarang untuk ditanami kelapa sawit karena merupakan kawasan lindung gambut. Oke, yang saya tangkap berarti artinya walaupun kemudian ini lahan konsesi tapi ada perseorangan yang secara ilegal memperjualbelikan dan memanfaatkan begitu ya kurang lebih Pak Teddy? Betul, Mas, betul Mas. Oke, nah itu kalau kemudian anggaplah mereka kemudian hanya suruhan, bagaimana pendalaman polisi atau Polda Riau soal ini Pak? Apakah kemudian hanya orang tertentu saja yang kemudian menyuruh atau di setiap lahan ada sendiri masing-masing? Jadi begini, Mas, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau ini berbasis saintifik, Mas. Jadi kita pengujiannya menggunakan beberapa orang ahli sehingga konstruksi perkara ini betul-betul kita bangun kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan yang berada di lokasi yang terbakar dengan mengkonstruksikan hasil pengecekan kita TKP dikawinkan dengan hasil pemeriksaan ahli, kemudian kita konstruksikan, Mas. Nah, di fakta ini, di kasus ini yang tadi disampaikan, memang kita temukan bahwa di lapangan ditemukan bibit-bibit sawit yang akan ditanam oleh si tersangka ini, Mas. Sehingga kita berkesimpulan bahwa memang lahan ini dibeli dan diperuntukkan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, seperti itu, Mas. Oke, berarti yang membuka lahan, yang menjadi tersangka adalah yang juga diindikasi akan menanam, bukan kemudian suruhan begitu ya, Pak Teddy ya? Bukan, Mas, karena begini ya. Jadi di kasus ini areal konservasi ini tidak diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi HGU konsesi ini adalah konsesi perusahaan kelapa sawit, tapi tidak diperuntukkan untuk kelapa sawit, Mas. Ini areal konservasi
kawasan lindung gambut yang memang itu ada kewajiban perusahaan untuk melakukan itu. Sehingga ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat melihat karena ini tidak ditanamin kelapa sawit, kemudian inilah dirambah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat. Perusahaan pun tidak bisa menanam, Mas, karena ini kawasan lindung gambut. Oke. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Teddy, dengan 34 kasus, 37 tersangka, adakah kemudian tempat lain yang juga berpotensi akan dijadikan hal serupa yang didalami oleh Polda Riau, Pak? Pada prinsipnya kami Polda Riau berkomitmen terkait dengan penegakan hukum. Kita masih melakukan penegakan hukum terkait dengan lokasi-lokasi yang terbakar atau lokasi-lokasi yang kita duga sengaja dilakukan pembakaran. Namun tentunya penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan ini betul-betul secara ilmiah, dalam artian memang kita konstruksikan dari awalnya sengaja dibakar oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu, Mas. Oke, apa yang bisa meyakinkan kami publik bahwa penegakan hukum akan benar-benar membuat efek jera di masa depan, kami tidak melihat lagi ada seperti ini, Pak Teddy? Baik, Mas. Tentunya penegakan hukum ini selain kita lakukan terus-menerus, tidak kalah pentingnya adalah preventif, Mas, pencegahan. Karena memang ketika dengan kondisi yang saat ini, yang terjadi saat ini dengan musim kemarau yang panjang, ketika terjadi kebakaran, itu akan sangat sulit memadamkannya. Nah, inilah perlu yang dilakukan oleh Polda Riau, Mas, di dalam penegakan hukum karhutla ini, bukan hanya melakukan penegakan hukum. Sebagaimana programnya Bapak Kapolda terkait green policing, selain kita lakukan penegakan hukum, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pencegahan itu dilakukan. Terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi, mulai dari level sekolah tingkat dasar, sampai seterusnya. Kemudian dilakukan penegakan hukum. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah itu terjadi, kita lakukan restorasi, Mas. Jadi Bapak Kapolda memiliki program yang mana setelah lahan-lahan yang terbakar atau lahan-lahan yang tidak produktif itu ditanam. Jadi hingga saat ini hampir 250.000 batang lebih yang kita tanam itu terupdate di aplikasi yang ada dimiliki oleh Polda Riau, Mas. Begitu, Mas. Jadi dari hulu hilir, mulai pencegahan, penegakan hukum, dan restoratif, Mas. Baik, izin saya dalami kalau begitu. Pencegahan dan restorasi ini menggandeng siapa saja, Pak, di luar pihak Polda, Pak? Jadi semuanya kita dalam pendekatan ini menggandeng seluruh stakeholder terkait. Misalkan dalam hal pencegahan, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai bahan edukasi. Kita juga masuk ke seluruh kampus untuk kita lakukan sosialisasi. Kemudian di dalam hal restoratif, kita juga menggandeng Mas, teman-teman mahasiswa, kemudian M4CR juga, bukan hanya hutan, tapi mangrove juga kita pulihkan, seperti itu, Mas. Jadi tidak bisa kerja sendiri, tetapi adalah stakeholder terkait, pemerintah provinsi, TNI, Polri, akademisi, sehingga yang kita lakukan ini adalah sinergi pentahelik, seperti itu, Mas. Oke, baik. Kita tentu berharap tidak akan ada lagi hal serupa. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda. AKBP Teddy Ardian, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Teddy. Selamat malam.